Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya udah ada di alun-alun Jonggol, mau ke arah Cianjur ini. Ada yang bisa tebak nggak? Ini mau kemana kira-kira? Yang pasti hari ini tetap ya ditemanin sama motor kesayangan saya si Betty Bohai. Hari ini kita mau lihat air yang pasti ya. Tapi tempatnya nanti aja saya spill di akhir. Terus juga hari ini saya rencananya mau ngelihat salah satu landmark yang cukup bersejarah buat lalu lintas perkereta apian yang ada di Indonesia. Jadi ikutin aja ya vlog ini. Nah, kalau kita lewat Jonggol ini kita harus deal sama kendaraan gede ya. Tapi untungnya kalau weekend sih nggak terlalu banyak kendaraan gedenya. Karena mungkin secara waktu operasional juga weekend ini banyak perusahaan yang libur ya. Jadi harus transportasi kendaraan gedenya nggak terlalu banyak kayak hari-hari biasa. Tapi tetap harus hati-hati juga ya. Soalnya kan di sini banyak jalan-jalan yang bergelombang yang bikin shock breaker kendaraan itu bisa cepet rusak gitu kalau dihantam terus. Tadi berangkat dari Depok itu jam 6, agak kesiangan sih sebenarnya. Karena tadi abis subuh tuh kok agak-agak pusing ya kepala. Antara berangkat enggak. Tapi karena emang udah ngeplan mau motoran dan mau bikin konten, jadi ya udahlah, hajar aja. Akhirnya berangkat deh jam 6. Jadi ini udah agak terik sih di sini. Jangan lupa pakai sunscreen ya, biar ngelindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Kita udah sampai di Cianjur ya ini. Tadi saya lupa ngerekam pas momen lagi ngelewatin batas kota. Nah ini namanya apa tuh, panorama Cirata kalau nggak salah. Jadi banyak warung-warung di sana yang ngadep ke area Waduk Cirata. Posisinya pas di puncak banget sih. Nah ini kita jalanan menurun ya. Karena dari tadi menanjak terus udah sampai puncak, lalu sekarang jalanannya menurun nih. Enak sih jalannya, lumayan halus dan nggak terlalu banyak gerinjol-gerinjol gitu. Oke, di depan nanti akan ada percabangan ya. Jadi nanti kita ambil ke kiri buat ke arah tempat yang akan kita tuju. Nah, kita ambil kiri ya buat ke tempat yang mau kita tuju. Soalnya kalau ke kanan itu ke arah Cikalong Kulon, ke Cianjur Kota sama ke Bandung. Ini kita jalan terus aja ya sampai nemu alun-alun Cikalong Kulon. Jalannya emang kecil dan banyak jalan yang jelek ya, tipikal jalan-jalan di desa gitulah. Nah ini kita udah mau sampai alun-alun Cikalong Kulon ya. Dari sini terus aja lurus nanti sampai ketemu ketemu jalan gede. Nah kita ikutin jalan gede ya, jalan lurus sampai kita ngelewatin si masjid alun-alun Cikalong Kulon ini. Nah itu ada di sebelah kanan itunya masjidnya. Bentar ini benerin spion. Dari sini lurus aja nanti sampai ada pertigaan. Ikutin jalan aja, emang jalannya nggak terlalu gede sih, dan ini ya namanya jalan ini ya, jalan alun-alun, jalan menuju pasar juga, jadi kendaraannya cukup padat sih. Nah, di depan nanti ada pertigaan, kita ambil ke kiri ya. Nah, ke arah Cirata, Purwakarta ke kiri, sama kalau ke arah Maleber itu ke lurus. Jadi di sini kita siap-siap belok. Hati-hati. Ya, nah di sini kita ke kiri ya, jangan lurus. Karena kita mau ke Cirata.
Nah guys, kita udah sampai batas kota Cianjur Purwakarta. Nah ini batas Cianjur ya. Nah begitu kita masuk Purwakarta. Ini jalannya langsung bagus sih. Baru dibilangin bagus. Udah ada bolong. Nah tapi ya lumayan dibandingin jalan tadi sebelumnya yang masih di Kabupaten Cianjur. Ini sedikit lebih mulus tapi ya ada juga sih yang jeleknya. Ini tuh jam 10 tapi mataharinya terik banget ya. Akhirnya setelah 3,5 jam berkendara ya, kita nyampe juga di Waduk Cirata. Tuh udah kelihatan ininya, bangunan waduknya. Nih kita lurus aja. Nah, jadi guys, Waduk Cirata ini merupakan salah satu waduk terbesar ya di Indonesia yang ada di Jawa Barat. Waduk ini punya peran krusial nggak hanya sebagai penyedia energi listrik, tapi juga penggerak ekonomi lokal dan destinasi wisata. Waduk ini cukup luas ya, karena membentang di 3 kabupaten sekaligus di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Waduk ini tuh terbentuk dari bendungan aliran Sungai Citarum dengan luas genangan mencapai sekitar 6.200 hektar. Luas juga ya. Nah, karena di sepanjang jalan waduk ini kita nggak boleh parkir, jadi kalau mau parkir dan ngeliat-ngeliat waduk, kita harus parkir di atas ya. Jadi kita ini akan menuju warung buat parkir kendaraan. Nah, setelah lewat pos ini, maju aja dikit, kayak cuman paling 100 meteran ya. Terus aja lurus maju ke depan. Nah, di warung ini kita bisa belok ya, masuk ke area parkiran. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan ke bawah ngelihat waduk, bisa simpan kendaraannya di warung-warung ini ya.
Nah ini ya guys, setelah nyimpan motor di atas buat parkir ya, akhirnya saya jalan kaki nih buat ngeliat bendungan dari dekat. Soalnya kalau nyimpan motor di pinggiran jalan ini ya nanti ditegur sama petugasnya, sama security-nya. Jadi ya kita jalan kaki aja dari atas. Kita nyusurin ini jembatan 1 kilo mah ada kali ya. Oke guys, setelah puas ngelihat waduk ya, saatnya kita melanjutkan ke destinasi berikutnya. Ini jam udah menunjukkan setengah 12, matahari udah terik banget. Kita mau kemana nih? Kita mau lanjut ke jembatan Cisomang ya. Kebetulan dari sini nggak terlalu jauh. Kalau dilihat dari map nggak nyampe sejam. Oke, tapi untuk perjalanan ke Cisomang lanjut di video berikutnya ya.